Halo Holy Lovers, berikut saya akan membagikan tips cara bermain piano untuk musik gereja mulai dari tingkat dasar sampai dengan mahir. Nah, untuk yang pertama, hal yang paling dasar yang harus kita tahu adalah mengenal nada-nada yang ada di tuts piano tersebut. Seperti kita tahu di sini ada tuts hitam dan tuts putih, dan sebenarnya nadanya cuma ada 12 nada. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat, ini hanyalah pengulangan 12 nada mulai dari rendah sampai tinggi. Dan cara menghafal nada itu sebenarnya gampang. Jadi kalau bagi saya hafal 3 nada dulu yang di bawah 2 tuts hitam, yaitu nada C, D, dan E. Jadi waktu ingin memulai belajar piano, kalian konsen dengan 2 tuts hitam, yang ada 2 ini kan ada 2 tuts hitam, 3 tuts hitam. Nah, di bawah 2 tuts hitam ada 3 tuts putih, yaitu C, D, dan E. Oke, jadi hafal C, D, E, C, D, E. Setelah itu lanjut ke 3 tuts hitam. Nah, di bawah 3 tuts hitam ada 4 tuts putih. Nah, 4 tuts putih ini adalah nada F, G, A, B. Sekali lagi, F, G, A, B. Nah, teman-teman ulang-ulangi terus sampai hafal. Setelah itu mulai dari yang pertama, C, D, E, F, G, A, B. Oke? C, D, E, F, G, A, B. Nah, setelah teman-teman paham dengan nada yang ada di tuts putih, karena nada yang ada di tuts putih itu sebenarnya cuma 7 nada. Jadi 7 nada diulang-ulang. Contohnya dari yang rendah, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. Oke? Nah, sampai ujung sana ya. Mungkin ada piano yang lebih panjang, itu bisa nggak habis-habis. Oke, setelah teman-teman paham dengan konsep tuts putihnya, pastikan kita pengen tahu nih, yang tuts hitam gimana. Nah, untuk yang di tuts hitam, perlu diketahui ada istilah crash dan moll. Nah, crash dan moll itu adalah crash menaikkan nada setengah dengan jarak setengah. Jadi misalnya contohnya teman-teman tekan C, nada C, terus di atas nada C ada 1 tuts hitam, itu berarti naik. Nah, ini bisa disebut dengan C crash. Jadi C naik setengah itu menjadi C crash. Dan berikutnya nada D naik setengah itu menjadi D crash. Sampai sini semoga paham ya. Setelah itu ada moll. Moll itu kebalikan dari C crash. Moll itu adalah nada diturunkan setengah. Setengah laras ya. Contohnya nada G. Misalnya nada G kita turunkan setengah misalnya. Ini menjadi G moll. Nah, sebenarnya teman-teman tidak ada masalah sih dengan crash dan moll. Caranya gini, misalnya teman-teman tekan nada F, F dinaikkan setengah menjadi F crash. Sedangkan G diturunkan setengah menjadi G moll. Padahal di nada yang sama, berarti F crash atau G moll itu sama. Jadi tidak ada permasalahan teman-teman mau menyebutkannya F crash atau G moll, itu sama. Nah, sampai sini semoga paham tentang crash dan moll. Berikutnya di dalam tangga nada dasar adalah kalian mengenal jarak interval. Contohnya dari C ke D itu jaraknya 1. Ya, dari D ke E itu jaraknya 1. E ke F itu jaraknya setengah. Jadi teman-teman perhatikan kenapa E ke F setengah? Karena di antara E dan F tidak ada nada lain. Kalau F ke G itu 1, karena di antara F dan G ada nada F crash atau G moll di tengah-tengahnya. Jadi kalau dari C ke tuts hitam ini setengah, dari C ke D ini 1. Nah, kenapa teman-teman perlu tahu tentang jarak interval? Supaya memudahkan teman-teman untuk belajar mengembangkan tangga nada yang lain. Karena ada tangga nada C crash, ada tangga nada D, E, F, F crash, G, G crash, A, B, dan lain-lain.
Sehingga kalau teman-teman menguasai itu semua, nanti ke depannya fondasi permainan kalian lebih kuat. Dan kalian bisa memainkan semua kunci atau chord di semua tangga nada tanpa menggunakan tombol ajaib yang disebut transpose. Oke, next. Setelah kalian tahu, kita kembali ke tangga nada C ya. Setelah kalian tahu C, D, E, F, G, A, B, sekarang kita belajar tangga nada major atau mayor. Ini yang paling penting juga, paling fundamental. Dan cara penjariannya. Contohnya di dalam C, kita mulai dari nada C, tangan kanan. Jadi di dalam piano atau keyboard, jempol itu disebut dengan jari 1 dan telunjuk jari 2 dan jari tengah sebagai jari 3, jari manis sebagai jari 4, kelingking sebagai jari 5. Oke, baik. Cara menekan tuts yang benar adalah seperti berikut. Menggunakan otot dari jari-jari ini. Jadi bukan menggunakan otot lengan seperti ini, karena masih ada pemain yang seperti ini. Ada juga yang ya dia angkat terus pukul. Cara paling benar adalah telapak tangan jari kita ini seperti mencengkram. Bentuknya seperti ini. Jadi bukan tidur ya teman-teman. Jari yang bukan tidur seperti ini, tapi seperti mencengkram, seperti mencakar. Terus gunakan otot jari. Jadi bukan diangkat, bukan gini ya. Seperti ini. Nah, ini pasti untuk yang awal kalian akan merasakan pegal dan lain-lain, tapi itu alami. Oke, setelah itu latih fingering dari tangga nada mayor, yaitu seperti ini. Oke, itu ascending atau dari rendah ke atas. Terus kebalikannya descending. Nah, itu mainkan 1 oktav. Nah, untuk pelajaran fingering tangga nada mayor, teman-teman bisa lihat di channel-channel lain karena banyak banget pelajaran tentang ini. Dan saya nggak akan terlalu detail di sini, tapi teman-teman bisa search juga di channel yang lain tentang pelajaran atau penjarian tangga nada mayor ataupun minor. Oke, jadi itu adalah tips yang pertama yang teman-teman harus tahu. Yang berikut adalah tips kedua. Tips kedua adalah belajar mengenal harmoni mayor dan minor. Jadi harmoni mayor dan minor triad itu 3 nada. Contohnya kunci C, ya, kunci C mayor dan kunci C minor. Jadi di basic musik itu chord yang paling fundamental adalah mayor dan minor. Contohnya, bagaimana cara mencari kunci C? Bagaimana cara mencari kunci mayor? Kunci mayor itu terdiri dari nada Do, Mi, dan Sol. Ingat, Do, Mi, dan Sol. Jadi kalau teman-teman tahu tangga nada C, jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, teman-teman tinggal cari nada Do, Mi, dan Solnya. Maka itu adalah chord mayor atau C mayor. Jika teman-teman mau memulai dari tangga nada C, berarti C mayor. Nah, misalnya teman-teman mau cari kunci F, teman-teman bisa cari tangga nada F-nya dulu. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do di F. Terus cari Do, Mi, Solnya. Nah, ketemu. Ya, jadi C, F. Kalau sudah mahir, kalian cari tangga nada yang lain, maka kalian bisa ketemu C mayor, F mayor, G mayor. Nah, pelajaran ini juga banyak di channel-channel yang lain, yang tentunya teman-teman bisa temukan di YouTube, banyak sekali. Dan saya nggak akan terlalu detail di sini, tapi yang pasti caranya itu adalah dengan mengenal tangga nada dari setiap nada. Jadi dari setiap C, tangga nada C, D, dan E, dan F. Nah, perbedaan mayor dan minor adalah kunci mayor mempunyai harmoni yang kokoh ya, yang lebih tegas, lugas. Ini adalah nada mayor. Oke. Nah, sedangkan minor dia mempunyai harmoni yang lebih sendu atau sedih. Nah, contoh nada lagu yang ada di nada mayor, misalnya lagu
dilingkupiku. Nah itu ini adalah mayor. Tapi kalau yang minor seperti lagu ku masuk ruang. Nah ini minor. Da, 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 da. Ya itu ini minor ya. Oke. Jadi yang perlu dilatih adalah kalian mencari chord mayor dan minor dan latih hearing kalian sampai kalian tahu oh ini mayor, oh ini minor. Ya, gunakan berbagai media yang kalian punya, contohnya aplikasi di handphone atau aplikasi di komputer itu banyak sekali, atau bahkan di channel YouTube sendiri ada latihan hearing mayor dan minor. Jadi teman-teman wajib untuk melatih itu karena itu adalah fundamental yang kita harus tahu.